Pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah tentang syafaat. Kita wajib untuk beriman, meyakini tanpa ragu tentang adanya syafaat. Bahwa syafaat itu ada. Ini karena memang adanya syafaat telah dikhabarkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah, ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala imanuna bihawdi khairir rusli hadmun kama qad ja'ana fin naqli yanalu syurban minhu aqwamun wafaw bi'ahdihim wa qul yudhadu man taghaw wa wajibun syafa'atul musyaffa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad jaa'a fil akhbari jaizun ghufranu ghairil kufri fala nukaffir mu'minan bil wizri wa man yamut wa lam yatum min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih wa wajibun ta'dhibu ba'din irtakab kabiratan thummal khuludu mujtanab wasif syahidal haram bil hayati wa razqihi min mushtahal jannati wa rizqu indal qawmi ma bihin tufi' wa qila la bal mamulik wa matubi' fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu dalam pengajian kitab Jauharatut Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu dan dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya
untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa wajibun syafa'atul musyaffa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad jaa'a fil akhbari. Wa wajibun lan wajib tegese tetep apa syafa'atul musyaffa'i syafaate wong kang den wahi syafaat Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad muqaddaman halih kang den dingenaken la tamna'i aja nyegah sapa sira wa ghairuhu lan sakliyane Kanjeng Nabi Muhammad min murtadal akhyari sangking pira-pira wong kang pilihan kang den ridhoi. Yasfa iku aweh syafaat wa ghairuhu lan utai sakliyane Kanjeng Nabi Muhammad min murtadal akhyari iku yasfa'u aweh syafaat sapa ghairuhu kama kaya keterangan qad jaa kan teman-teman wis teka apa ma fil akhbari ing dalam pira-pira khabar ing dalam pira-pira hadis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah tentang syafaat. Kita wajib untuk beriman, meyakini tanpa ragu tentang adanya syafaat. Bahwa syafaat itu ada. Ini karena memang adanya syafaat telah dikhabarkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka kita meyakini tentang adanya syafaat ini. Syafa'ah itu artinya secara bahasa talabul khairi minal ghairi lil ghairi. Talabul khairi minal ghairi lil ghairi. Meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Itu namanya syafaat secara bahasa. Jadi misalnya saya meminta kebaikan dari si A untuk si B, maka itu namanya syafaat secara bahasa. Misalnya si B itu kalau dia hutang uang kepada si A nggak akan dikasih, dia nggak akan dikasih. Atau si B ini kalau misalnya meminta bantuan kepada si A nggak akan dikasih karena dia orang yang biasa-biasa saja. Maka kemudian saya punya kedekatan dengan si A. Saya punya kedekatan sendiri dengan si A. Kemudian saya mengatakan, wahai si A, tolong kamu bantu si B. Nah, jika si B langsung minta kepada si A, minta bantuan, dia nggak akan dapat. Tetapi karena saya yang meminta bantuan kepada si A untuk si B, akhirnya si B itu dibantu. Saya tidak perlu bantuan, karena saya tidak membutuhkan di sini bantuan kepada si A. Yang butuh adalah si B. Tapi yang meminta bantuan adalah saya, bukan untuk saya tetapi untuk orang lain. Itu namanya syafaat secara bahasa. Dia terbantu karena pertolongan saya, meskipun yang menolong adalah si A, bukan saya. Saya hanya yang meminta bantuan itu untuk si B tersebut. Talabul khairi minal ghairi lil ghairi. Meminta kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Secara syarak dalam istilah
talabul khairi minal khairi lil khair, artinya asyufa'a, orang-orang yang memberikan syafaat. Karena di sini ada tiga unsur. Yang pertama ada yang meminta syafaat, ada yang dimintai syafaat, ada yang diberi syafaat. Asyufa'a, orang-orang yang memberikan syafaat, meminta kepada Allah untuk mereka para pelaku dosa besar, meminta kebaikan kepada Allah untuk mereka umat Islam pelaku dosa besar. Kebaikan yang diminta itu apa? Yaitu digugurkannya azab. Maka bisa kita urutkan, syafaat secara istilah adalah orang-orang yang memberikan syafaat meminta kepada Allah digugurkannya azab dari umat Islam pelaku dosa besar. Itu yang disebut dengan syafaat secara istilah. Saya ulangi lagi, orang-orang yang memberikan syafaat seperti para nabi, para wali, orang-orang soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya, mereka meminta digugurkannya azab dari Allah untuk umat Islam pelaku dosa besar. Itulah yang disebut dengan syafaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang perlu kita sampaikan bahwa tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Tetapi orang-orang tertentu yang bisa memberikan syafaat. Di antaranya yang bisa memberikan syafaat adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, man dzalladzi yashfa'u illa biiznih, yaitu orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang bisa memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Yang bisa memberikan syafaat adalah orang-orang tertentu yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama adalah para nabi. Seluruh para nabi itu bisa memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam, sampai dengan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, semuanya bisa memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Hanya saja Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dengan syafaat uzma yang nanti akan kita sampaikan. Tetapi seluruh para nabi itu bisa memberikan syafaat. Demikian juga para malaikat itu juga bisa memberikan syafaat. Para malaikat, karena mereka adalah aulia Allah, mereka adalah wali-wali Allah, mereka adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah, maka para malaikat juga bisa memberikan syafaat. Jibril, Israfil, Mikail, mereka bisa memberikan syafaat kepada umat manusia, umat Islam pelaku dosa besar. Kemudian yang bisa juga memberikan syafaat adalah para aulia dari kalangan umat Islam, dari kalangan manusia. Aulia Allah, para walinya Allah, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka juga bisa memberikan syafaat kepada para muridnya, memberikan syafaat kepada orang-orang umat Islam pelaku dosa besar. Kemudian yang juga bisa memberikan syafaat lagi adalah syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid dalam peperangan. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan itu bisa memberikan syafaat sampai 70 orang
dari anggota keluarganya. Dari 70 orang keluarganya bisa mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Nah, ini salah satu kemuliaan orang yang mati syahid dalam peperangan. Kemudian juga orang yang bisa memberikan syafaat adalah anak kecil yang mati sebelum baligh. Nah, seorang anak kecil yang mati sebelum dia baligh itu juga bisa memberikan syafaat kepada siapa? Yaitu kepada kedua orang tuanya. Nah, kepada kedua orang tuanya. Karena itu jika ada seseorang anaknya yang masih kecil belum baligh meninggal dunia, maka ini merupakan kesempatan bagi kedua orang tuanya untuk mendapatkan syafaat dari si anak tersebut. Hendaknya dia ridho terhadap hal itu, terhadap musibah yang menimpa pada dirinya, sehingga nanti harapannya pada hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat dari anak kecil tersebut yang mati sebelum baligh. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi." Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu dalam menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan maksud murtahanun bahwa si anak itu tergadaikan dengan akikahnya, artinya bahwa anak itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya manakala dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya. Sehingga agar si anak kecil itu itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, hendaknya orang tuanya itu mengakikahi anaknya. Artinya jika anak itu mati sebelum baligh, anak itu jika mati sebelum baligh dalam keadaan sudah diakikahi oleh kedua orang tuanya, maka anak tersebut akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat. Tetapi apabila belum diakikahi, ada anak kecil mati sebelum baligh, belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, maka ini tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya menurut Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis al-ghulamu murtahanun biaqiqatihi. Sehingga meskipun akikah ini hukumnya sunnah, tetapi sangat penting dalam rangka bahwa si anak itu tergadaikan dengan sebab anak tersebut belum diakikahi. Harus ditebus terlebih dahulu dengan menyembelih kambing dengan memenuhi syarat-syarat tertentu agar anak itu jika mati sebelum baligh akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asy-syufa'a, orang yang memberikan syafaat, para nabi, para malaikat, para wali, para ulama yang saleh yang mengamalkan ilmunya, kemudian orang yang mati syahid dalam peperangan, kemudian anak kecil yang mati sebelum baligh. Kemudian unsur yang kedua adalah orang yang diberikan syafaat. Orang yang diberikan syafaat itu syaratnya dia adalah seorang muslim yang mati dalam keadaan muslim. Orang yang kafir tidak akan mendapatkan syafaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Mereka tidak memberikan syafaat
kecuali untuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah. Dan orang yang mendapatkan ridha Allah adalah mereka yang mati dalam keadaan muslim. Orang yang kafir, Allah melaknatnya. Allah tidak mencintai orang yang kafir. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang kafir. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang kafir. Allah berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Jadi orang yang kafir mereka adalah mal'un, dilaknat. Orang yang kafir mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Yang mendapatkan syafaat adalah orang Islam. Wala yashfa'una illa liman irtada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu adalah untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Artinya umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah, yaitu umat yang telah masuk ke dalam agama Islam, mereka yang akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Kemudian umat Islam yang mendapatkan syafaat, mereka adalah yang ahlul kabair, mereka yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertaubat. Jadi yang mendapatkan syafaat itu orang yang mati dalam keadaan masih sebagai pelaku dosa besar, belum bertaubat dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan bertakwa, orang yang mati dalam keadaan soleh, kamilul iman, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa azab, sehingga tidak membutuhkan kepada syafaat untuk masuk ke dalam surga. Karena syafaat itu kan untuk menggugurkan azab. Apa artinya menggugurkan azab? Artinya dia yastahiqul azab. Dia berhak untuk disiksa nanti pada hari kiamat karena dosa-dosa yang dilakukannya di dunia. Orang yang ketika di dunia melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia mati belum bertaubat, di akhirat yastahiqunal azab. Dia berhak untuk disiksa. Tetapi dia siksa ini, azab ini bisa digugurkan dengan sebab syafaat. Karena itulah maka orang yang mendapatkan syafaat itu adalah umat Islam. Pertama, yang kedua umat Islam pelaku dosa besar. Adapun orang bertakwa, para wali, orang-orang soleh, maka mereka tidak membutuhkan syafaat karena mereka telah berhak masuk surga tanpa azab. Tanpa syafaat mereka sudah masuk ke dalam surga. Karena mereka dosa-dosa kecil yang mereka lakukan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapatkan syafaat itu adalah ahlul kabair, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat ini ada dua macam. Syafaat ini ada dua macam. Yang pertama, ada syafaat yang diberikan sebelum masuk ke dalam neraka. Ada syafaat yang pertama yang diberikan sebelum masuk neraka. Yang kedua, ada syafaat yang diberikan setelah masuk ke dalam neraka.
Jadi ada syafaat yang diberikan qabla dukhulin nar, ada yang diberikan ba'da dukhulin nar. Syafaat yang diberikan qabla dukhulin nar, sebelum masuk ke dalam neraka, itu adalah syafaat untuk isqatul azab, untuk menggugurkan azab. Jadi untuk menggugurkan azab sama sekali. Asalnya dia itu berhak untuk disiksa karena dosa-dosanya, karena mendapatkan syafaat, maka dia nggak jadi masuk ke dalam neraka. Berarti sama sekali azabnya itu telah gugur, dia terbebas dari azab Allah di dalam neraka. Yang kedua, ada kalanya syafaat itu ba'da dukhulin nar, setelah masuk ke dalam neraka. Jenis syafaat ini adalah untuk takhfif azabin nar, untuk meringankan azab neraka. Bukan untuk menggugurkan sama sekali, tetapi untuk meringankan mereka dari azab neraka. Misalnya yang asalnya mereka berhak untuk diazab di dalam neraka, misalnya 100 tahun, menjadi 50 tahun. Setelah dia diazab selama 50 tahun, kemudian dia mendapatkan syafaat. Sehingga cukup di situ dia mendapatkan azab, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu namanya syafaat ba'da dukhulin nar. Syafaat yang diberikan setelah masuknya seseorang ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah. Syafaat ini begitu sangat penting bagi kita umat Islam pelaku dosa besar. Karena syafaat ini bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah nanti pada hari kiamat. Maka setiap kita selalu mengharapkan syafaat itu. Jadi praktek dari syafaat itu bahwa seorang nabi atau seorang wali atau seorang tadi malaikat atau misalnya orang-orang yang memberi syafaat yang lainnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk gugurnya azab orang lain, para pelaku dosa besar. Jadi seorang nabi, misalnya nabi berdoa kepada Allah, ya Allah gugurkanlah azab dari si fulan dari umatku. Kemudian dia harusnya diazab, gak jadi diazab. Itu praktek syafaat itu seperti itu. Misalnya ada seorang wali yang punya murid pelaku dosa besar. Kemudian wali itu berdoa kepada Allah, ya Allah gugurkanlah azab dari muridku si fulan. Maka yang semestinya dia masuk ke dalam neraka, nggak jadi masuk ke dalam neraka, kemudian dia masuk ke dalam surga berkat syafaat dari sang wali tersebut. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah maka kita menyadari kita banyak melakukan dosa-dosa. Sehingga kita adalah orang yang sangat membutuhkan terhadap syafaat Rasulullah. Kita orang-orang yang sangat membutuhkan terhadap syafaat dari para aulia, syafaat dari para sholihin, para ulama, dan seterusnya dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Sehingga setiap kita hendaknya itu menghubungkan dirinya dengan orang-orang itu, dengan orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Kita harus menghubungkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menghubungkan diri kita dengan para aulia. Kita harus menghubungkan diri kita dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Bagaimana cara menghubungkannya? Tentu yang dimaksud tidak hubungan secara fisik, tetapi hubungan secara maknawi.
Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita harus menjadikan diri kita orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang juga Rasulullah mencintai kita. Kita harus punya kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu caranya tidak dengan secara fisik. Kita mendekatkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengajarkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperjuangkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mendekat kepada Rasulullah. Bagaimana seseorang mendekat kepada Rasulullah apabila dia kemudian tidak mau mempelajari ajaran-ajarannya? Dia tidak mau memperjuangkan ajaran-ajaran Rasulullah, maka dia akan menjauh dari Rasulullah. Mendekat dengan Rasulullah dengan melakukan hal-hal tersebut, dengan memperbanyak, diantaranya lagi dengan memperbanyak kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena ada malaikat yang secara khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Nabi. Setiap kali kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ada malaikat yang secara khusus mengantarkan sholawat kita, menyampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa si fulan menyampaikan salam, sholawat dan salam kepadamu wahai Rasulullah. Kita bersolawat lagi, maka malaikat itu akan menyampaikan sholawat salam kita kepada Rasulullah. Semakin sering kita membaca sholawat, maka semakin sering nama kita disebut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menjadi tahu, menjadi mengenal kita. Terjadilah kedekatan secara khusus kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu ada harapan yang sangat besar, Rasulullah akan memberikan syafaat kita kelak pada hari kiamat. Tetapi yang paling pokok adalah kita beriman dengan Nabi. Kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau berjuang, kita mau berkorban jiwa raga, berkorban harta benda untuk berlangsungnya dakwah Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang sangat pokok untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah berusaha untuk mempelajari ajaran-ajaran Nabi. Kita berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran Nabi. Kita memperjuangkan berkorban waktu, berkorban harta, berkorban jiwa raga untuk agama Rasulullah. Ternyata kita masih terpeleset melakukan dosa besar dan mati belum bertaubat. Ada harapan Rasulullah akan memberikan syafaat karena kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh, yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Terbukti kita sudah mempelajari ajaran-ajarannya. Terbukti kita sudah memperjuangkan ajaran-ajarannya. Tetapi karena hawa nafsu, tetapi karena setan menggoda, sehingga seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan dan mati belum bertaubat. Tapi sudah ada bukti bahwa kita memiliki kemauan, himmah yang kuat untuk kemudian mengikuti seluruh ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita mendekat dengan para aulia, dengan para wali.
yaitu dengan menyambungkan sanad keilmuan kita kepada seorang wali. Nyambung kita sebagai bagian dari muridnya. Misalnya kita dengan Syekh Abdullah Al-Harari, beliau adalah waliullah. Kita sambungkan sanad kita kepada beliau. Artinya kita dianggap sebagai muridnya yang mengajarkan, yang mempelajari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan dan kemudian mengajarkannya juga kepada orang lain. Harapannya beliau menganggap kita sebagai muridnya yang nanti beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Kita sambungkan nasab kita, nasab keilmuan atau kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan kita berbaiat thariqah misalnya Qadiriyah, sehingga sanad kita bersambung kepada beliau, atau kita sambungkan sanad thariqah kita kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai Sultanul Aulia. Ketika kita bersambung dengan mereka dari sisi keilmuan dan lainnya, maka kita akan berpeluang besar untuk mendapatkan syafaat mereka. Kenapa? Karena kita memiliki kedekatan dengan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dunia ini, dalam kehidupan di dunia ini, kita ini harus berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi indallah. Kita harus berusaha mendekat dengan mereka. Mendekat tentu saja tadi kita katakan tidak secara fisik, tetapi kita harus memiliki kedekatan khusus dengan mereka, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang para ulama yang mengamalkan ilmunya. Kita dekatkan diri kita dengan mereka agar mereka mengenal kita, sehingga nanti pada hari kiamat mereka berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita yang banyak sekali melakukan dosa-dosa kecil ataupun besar. Karena secara zahir mungkin kita pada umumnya yang hadir sudah bisa melakukan atau meninggalkan dosa-dosa besar, atau bisa untuk menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Tetapi apabila kita teliti lebih dalam, maka ternyata masih banyak dosa-dosa besar yang kita lakukan, khususnya yang berkaitan dengan ma'asil qalb, dengan dosa-dosa hati. Karena dosa-dosa hati banyak diantaranya itu yang merupakan dosa besar. Misalnya riya dalam beramal. Ketika kita beramal bukan karena Allah, tetapi karena mencari pujian manusia, itu minal kabair, termasuk dosa besar. Bahkan Nabi mengatakan ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Saking besarnya dosa sampai dosanya itu mendekati dosa syirik. Begitu besarnya, tetapi kita sulit melepaskan dosa riya dari dalam hati kita ketika kita beramal soleh. Artinya apa? Artinya kita ini adalah orang-orang yang lemah. Kita ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan syafaat nanti pada hari kiamat jika kita tetap dalam kondisi seperti ini. Kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan taufiknya kepada kita untuk juga kita bisa meninggalkan meninggalkan ma'asil qalb, dosa-dosa hati, dosa-dosa zahir dan dosa-dosa hati, dan bisa menjalankan kewajiban zahir dan kewajiban hati, maka itu akan menjadi masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan syafaat Nabi, Nabi pernah menyatakan di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, wajabat lahu syafaati, maka dia wajib untuk mendapatkan syafaatku.
Ini salah satu hal amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan kepada kita, bahwa salah satu yang amalan yang bisa menyebabkan kita nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi adalah apabila kita mau berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Untuk itu setiap kita hendaknya dalam hatinya itu memiliki azm yang kuat, memiliki tekad yang kuat untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita bisa berziarah ke sana tentu diawali dengan sebuah keinginan yang kuat untuk bisa ke sana. Kalau seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk berziarah ke makam Rasulullah agar kita nanti pada hari kiamat mendapatkan keselamatan dengan syafaat Nabi, tentu dia akan berusaha untuk berbekal diri, mengumpulkan bekal untuk bisa berangkat ke sana dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak memiliki tekad ataupun keinginan untuk ke sana, tentu seseorang akan santai-santai saja dan tidak berpikir untuk mengumpulkan bekal untuk bisa pergi ke sana dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali diterima syafaatnya. Beliau yang pertama kali memberikan syafaat, dan beliau adalah orang yang pertama kali syafaatnya diterima. Itu yang beliau adalah awwalu syafi'in, beliau adalah awwalu musyaffa'in. Awwalu syafi'in artinya pertama kali orang yang bisa memberikan syafaat. Awwalu musyaffa'in artinya orang yang pertama kali diterima syafaatnya. Karena syafaat pertama yang diberikan, bahkan ini hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah syafaat di mahsyar. Syafaat di mahsyar, yaitu syafaat dari azab berupa panasnya terik matahari di mahsyar. Ketika matahari didekatkan beberapa mil dari kepala manusia, pada saat itu telah kita ceritakan sebelumnya, pada saat itu manusia mereka tersiksa dengan panasnya terik matahari itu. Mereka kebingungan untuk mencari perlindungan, pertolongan dari panasnya terik matahari tersebut. Sehingga mereka kemudian datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Artinya tidak bisa memberikan syafaat bukan berarti Nabi Adam tidak memberi syafaat, tetapi beliau bukan orang yang diberikan hak untuk memberikan syafaat dari panasnya terik matahari itu. Nabi Adam bisa memberikan syafaat, tetapi syafaat yang lain, bukan syafaat yang ini. Kalau syafaat yang ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari panasnya terik matahari, itu Nabi Adam nggak memiliki hak untuk memberikan syafaat. Maka mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan hal yang sama, bahwa beliau bukan orang yang berhak memberikan syafaat. Syafaat ini yaitu untuk menyelamatkan manusia dari panasnya terik matahari. Kalau Nabi Nuh sebagaimana seluruh para nabi bisa memberikan syafaat, tetapi bukan syafaat yang ini, yaitu syafaat untuk menggugurkan azab yang berupa panasnya terik matahari. Kepada Nabi Nuh
kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliaulah yang bisa memberikan syafaat berupa menggugurkan azab panasnya terik matahari di mahsyar. Maka dikatakan beliau adalah awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Beliau adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat, dan beliau adalah orang yang pertama kali syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syafaat ini disebut dengan asyafa'atul uzma. Disebut dengan asyafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Kenapa disebut asyafa'atul uzma? Karena syafaat ini diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkhususkan untuk umat Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi-Nabi sebelumnya juga mendapatkan syafaat ini, yaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah dengan istilah asy-syafa'atul uzma. Hanya Nabi yang bisa memberikannya, dan ini merupakan keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimahullahu taala ini yang disebut tadi, dikatakan muqaddaman la tamna'i, bahwa beliau awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. La tamna'i artinya kamu jangan mengingkari terhadap adanya syafaat ini. Syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dari umat Islam pelaku dosa besar. Sekali lagi, orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Termasuk di sini dalam asy-syafa'ah al-uzma, asy-syafa'ah al-uzma, yaitu menyelamatkan manusia dari azab panasnya terik matahari. Ini juga hanya berlaku untuk ahlul kabair minal muslimin. Hanya saja tidak terkhususkan untuk umat Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat Islam, umat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Adapun orang kafir, mereka tidak mendapatkan syafaat. Tidak syafaat dari azab neraka, juga tidak syafaat dari panasnya terik matahari. Sehingga kemarin kita sampaikan bahwa orang-orang kafir, karena mereka tidak tahan dengan panasnya terik matahari, dan mereka tidak bisa mendapatkan syafaat dari seorang nabi yang bisa menyelamatkan mereka dari panasnya terik matahari, sampai mereka mengatakan arihni walau ilan nar. Ya Allah, mereka mengatakan, ya Allah, berikanlah saya istirahat dari azab ini, meskipun kamu lemparkan aku ke dalam neraka. Karena kepanikan, karena sudah tidak tahan dengan panasnya terik matahari. Padahal azab neraka asyad, azab neraka lebih berat dibandingkan dengan azab panasnya terik matahari. Karena sudah terdesak dan tidak kuat lagi, sehingga sampai mereka mengatakan hal yang seperti itu untuk menunjukkan bahwa azab berupa panasnya terik matahari di mahsyar itu adalah sesuatu hal yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan nanti pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat para nabi, syafaat para aulia nanti pada hari kiamat. Dan untuk itu kita harus memantaskan diri kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memantaskan diri kita untuk mendapatkan syafaat para aulia, para salihin, para ulama yang mengamalkan ilmunya.
memantaskan diri kita untuk itu dengan berusaha. Kita berusaha menjadi orang baik. Kita berusaha sekuat tenaga menjadi orang yang baik. Salah satu bukti yang terkuat seseorang itu berusaha menjadi orang yang baik adalah dia mau belajar ilmu agama. Itu membuktikan kalau dia ingin jadi orang baik. Karena jalan kebaikan, jalan untuk menjadi orang baik, kunci untuk menjadi orang baik, seseorang harus memahami ilmu agama. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya ilmu agama. Ketika seseorang sudah berusaha belajar ilmu agama, artinya ada usaha dia untuk menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang saleh. Usaha itulah yang usaha keras itulah yang nanti memberikan bukti bahwa kita sebenarnya sudah berusaha untuk itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang sesuai dengan apa yang melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah tahu bahwa ini haram, tetapi kita masih melakukannya. Terkadang kita tahu ini sesuatu yang wajib, tetapi kita masih meninggalkannya karena hawa nafsu yang ada pada diri kita. Padahal kita sudah berusaha untuk belajar dan kita sudah berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan dan mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.